making disciples, transforming lives. Saya percaya tahun baru ini, saudara, ada berkat-berkat khusus yang Tuhan berikan buat kita semua. Tuhan gak pernah meninggalkan kita, amin saudara. Saya ingin berkhotbah sesuatu yang saya gumuli, yang menjadi sebuah rema, yang bekerja kuat, yang berbicara kuat sepanjang bulan Desember. Makanya saya khotbah di beberapa tempat, saya khotbah dengan tema sama. Hari ini saya memberikan judul, saudara, tema khotbah Excellent That Attracts God. Atau spirit, sebuah spirit atau roh yang excellent yang itu menarik perhatian Tuhan. Saya akan berbicara belajar dari banyak tokoh Alkitab, 7 kali kebaktian, saya akan berbicara tentang spirit of excellence. Saya men-challenge Anda, tahun ini, saudara menghidupi roh yang excellent. Memasuki tahun yang baru, Anda memulainya dengan roh yang berbeda daripada tahun-tahun yang lampau. Saudara, kita harus jadi pribadi yang diperbaharui. Kalau tidak, tahun baru hanyalah jadi pergantian tahun. Tahun baru, tahunnya yang baru, tapi manusianya tetap sama. Kita harus jadi orang-orang yang terus-menerus diperbaharui. Kita nggak boleh sama. Kalau Anda seorang suami, seorang istri, Anda mau jadi pasangan yang lebih baik. Kalau Anda orang tua, Anda harus jadi orang tua yang lebih baik. Kalau Anda adalah seorang murid Yesus, Anda mau terus makin hari Anda diperbaharui. Sehingga orang itu bisa melihat, 2 tahun lalu, setahun yang lalu, dengan hari ini Anda menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Anda jauh lebih sabar, Anda jauh lebih lembut. Saudara, Anda jauh lebih tekun. Saudara, ada hal-hal tertentu, virtue atau karakter yang Tuhan bentuk itu menyebabkan orang itu, iya kamu sudah berubah. Paling tidak orang-orang di rumah kita bisa melihat bahwa kita ini berubah. Saudara, kita nggak boleh malu untuk berubah. Kita nggak boleh resisten untuk perubahan. Untuk yang namanya perubahan. Saudara, ada satu hal yang tidak pernah berubah namanya perubahan. Dan seringkali kadangkala banyak orang Kristen itu perubahan itu baru terjadi setelah dia dipaksa berubah. Jadi bukan karena kesadaran bahwa dia harus berubah menjadi lebih baik. Saudara, contoh, banyak orang itu berhenti merokok baru setelah kena kanker. Dia berhenti merokok karena apa? Karena sudah ada ancaman. Kalau kamu teruskan, maka kanker kamu akan berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Banyak orang berubah setelah diancam. Kalau kamu gak berubah, kamu akan dipecat. Baru dia berubah. Saudara, no. Kita gak boleh mengalami perubahan itu karena harus atau dipaksa berubah. Perubahan harus dari kesadaran. Itulah sebabnya firman Tuhan memberikan kita sebuah pengajaran. Supaya kita berubah, itu bukan karena terpaksa karena keadaan, tapi kita berubah karena kita sadar. Katakan amin. Saya rindu kita semua menjadikan spirit of excellence itu sebuah DNA. Sesuatu yang kita hidupi. Saudara, apa itu excellent? Apa itu spirit of excellence? Beberapa orang mengkaitkan itu dengan perfeksionisme. Sekalipun excellent itu bisa menyebabkan seseorang itu menghasilkan sebuah karya yang sempurna, tapi excellent itu bukan perfeksionisme. Excellent itu adalah sesuatu yang Anda hidupi yang berasal dari dalam. Motivasinya bukan untuk pencitraan. Karena orang bisa saja dia ingin mengerjakan sesuatu yang sempurna karena takut ditolak, takut tidak diterima, takut dianggap buruk. Saudara, tapi excellent lebih dalam daripada itu. Excellent itu bicara tentang sikap hati pertama-tama, katakan amin. Saudara, banyak orang berkata excellent itu berarti kita ini harus mengerjakan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang besar. Ternyata Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan Anda harus setia pada perkara-perkara yang sederhana. Setia pada perkara-perkara kecil. Kalau Anda tidak kedapatan setia untuk hal-hal kecil, Anda juga nggak akan pernah setia kepada hal besar. Makanya, saudara, excellent itu, saudara, sesuatu yang berasal dari dalam. Kita akan belajar dari seorang tokoh di ibadah kedua ini, kita akan belajar dari Yusuf. Katakan Yusuf, saudara. Langsung saja, saudara. Kita baca Kejadian pasal 39,
Kita baca ini ayatnya cukup panjang, tapi saya berharap Anda menyimaknya. Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Katakan manis sikapnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang sebesar ini dan berbuat dosa kepada atau terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, mari tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara, ini adalah ayat yang kita semua sudah tahu. Tapi dari ayat ini sesuatu yang luar biasa. Kita tahu kisah backgroundnya. Yusuf ini seorang anak favorit. Ia diperlakukan istimewa lebih daripada kakak-kakaknya. Semua kakaknya bekerja di ladang, bekerja kasar. Yusuf ini cuma tinggal di rumah. Bahkan dia diberi jubah maha indah oleh ayahnya. Saudara, sebagai lambang bahwa dia ini menerima favor, menerima menerima keistimewaan. Saudara, karena dia itu lahir di masa tua ayahnya. Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Saudara, singkat cerita kakak-kakaknya itu iri, kakak-kakaknya itu benci kepada dia, apalagi dia bermimpi sesuatu yang saudara tidak bisa diterima oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya bersekongkol ingin membunuh dia pada awalnya. Tapi gara-gara ada seseorang yang menginterupsi, memberikan alternatif lain, jangan dibunuh. Tapi jual saja dia ke Mesir. Lalu dia dijual ke Mesir sebagai budak, kakak-kakaknya mengoyakkan jubahnya, mencelupkannya kepada darah binatang. Saudara, lalu mengatakan kepada ayahnya, anak yang kau kasih itu sudah mati. Itu backgroundnya. Lalu Yusuf disitulah muncul, saudara, sebuah episode bagaimana Yusuf itu dijual. Lalu dia dibeli oleh seorang bernama Potifar. Dan sejak hari itu dia bekerja sebagai budak. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Yang dicatat di dalam Alkitab adalah semua yang dilakukan itu berhasil. Semua pekerjaannya itu berhasil. Sampai-sampai Potifar itu bisa melihat bahwa Tuhan itu menyertai Yusuf. Karena apa? Bukan karena ada penampakan, tapi dari semua pekerjaan, tanggung jawab yang diberikan kepada Yusuf, saudara, itu dilakukannya dengan
dengan baik dan bahkan tidak ada sedikit pun kegagalan. Saudara. Dan bahkan Potifar itu diberkati karena Yusuf ada di situ. Baik di dalam rumahnya maupun di dalam ladangnya. Potifar itu diberkati sejak dia mempekerjakan Yusuf. Bapak Ibu, sebetulnya panggilan Yusuf itu juga merupakan panggilan kita, orang-orang percaya. Saudara, tahukah saudara tanpa sadar banyak orang Kristen itu meremehkan identitasnya. Tuhan itu memanggil kita sebagai apa? Kamulah garam dunia. Atau bahasa Inggrisnya, you are the salt of the earth. Garam yang ada di bumi. Dan kamu adalah terang dunia atau the light of the world. Yang satu pakai kata salt of the earth. Yang satu pakai kata the light of the world. Satu pakai kata earth, satu pakai kata world. Kata earth itu bicara mengenai, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanah tempat kita hidup, tempat kita bekerja, tempat kita membina hubungan, tempat kita berinteraksi. Saudara, excellent itu harus terlihat di dalam keseharian hidup kita. Katakan amin. Lalu kita ini juga dikatakan sebagai terang dunia. The light of the world. Kata world di situ pakai kata kosmos. Kosmos itu bicara tentang sebuah tatanan, sebuah sistem, sebuah nilai yang membentuk sebuah masyarakat. Di baliknya itu ada cara berpikir, ada sebuah nilai, tradisi yang dipegang, yang membentuk gaya hidup atau cara hidup sebuah masyarakat. Itulah world. Kata world di sini, kosmos di sini seringkali Tuhan pakai di Perjanjian Baru, Alkitab pakai di Perjanjian Baru untuk menggambarkan dunia, keadaan dunia, sebuah cara hidup yang tanpa Tuhan atau bertentangan dengan Tuhan. Sehingga kata dunia itu menggambarkan sebuah kehidupan tanpa Tuhan. Nah, ternyata saudara, dunia di situ bicara tentang ada tujuh wilayah yang biasanya banyak orang-orang Kristen atau para pakar Kristen menyebutnya sebagai the seven mountains. Yaitu dalam bidang keluarga, dalam bidang pendidikan, dalam bidang agama, di dalam bidang seni atau budaya, dalam bidang hiburan, dalam bidang apalagi ekonomi. Satu lagi dalam bidang apa ya? Pokoknya ada 7. Saudara, ternyata kita itu harus menerangi 7 wilayah tersebut. Katakan 7 wilayah tersebut. Berarti di dalam keluarga, di dalam pendidikan, di dalam agama, di dalam pemerintahan, di dalam budaya, di dalam seni atau hiburan. Saudara, di dalam ekonomi, kita ini diutus di dalam dunia untuk menerangi 7 wilayah tersebut. Dan kita ini garam yang menggarami kehidupan sehari-hari, kita ini terang. Dengan kata lain, keberadaan kita itu harus jadi berkat. Katakan amin. Bahkan ayat itu ditutup dengan hendaklah terangmu bercahaya supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi dengan kata lain, panggilan kita ini sama seperti panggilan daripada Yusuf. Kemana kita pergi, di tempat itu harus terjadi berkat. Karena apa? Karena ada kita. Karena kita ini, saudara, membawa berkat. Apapun yang kita lakukan, itu membawa berkat. Katakan amin. Di keluarga, kita nggak boleh jadi troublemaker. Di gereja, kita nggak boleh jadi troublemaker. Di dalam rumah tangga, kita nggak boleh jadi troublemaker. Di tempat kerja, dimanapun kita berada, kita ini harus jadi problem solver. Kita harus jadi bagian daripada jawaban, bagian daripada solusi, bukan bagian dari masalah. Kita harus mendatangkan berkat. Gara-gara kita, perusahaan kita diberkati. Gara-gara kita, keluarga kita diberkati. Saudara,
Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Yusuf ini di dalam apapun yang dia lakukan, kenapa dia itu selalu mendatangkan berkat? Kenapa Yusuf ini di dalam apa yang dia lakukan, itu yang dia lakukan ini selalu berhasil? Yes, jawabannya memang Tuhan menyertai. Ya betul, memang Tuhan menyertai. Tapi Tuhan bukankah juga menyertai kita? Tapi mengapa banyak orang yang disertai Tuhan, tapi kenapa? Kok hidupnya gak menunjukkan bahwa dia disertai Tuhan? Ternyata bukan hanya dia disertai Tuhan, tapi mengapa? Apa penyebab dia itu ngalamin penyertaan Tuhan? Ternyata dikatakan dia itu manis sikapnya. Katakan manis sikapnya. Saudara tahukah saudara, excellent itu selalu dimulai dari sikap. Sesuatu yang dimulai dari dalam. Katakan amin. Itulah sebabnya sekalipun dia itu budak, tapi dia itu bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Dia mengerjakan sesuatu dengan excellent. Itulah sebabnya munculkan poin pertama. Apa yang kita bisa pelajari saudara? Ternyata excellent itu terlihat dari apa saudara? Terlihat saat memilih yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Coba perhatikan, dari mana asal excellent-nya daripada Yusuf? Dari sikapnya. Pertanyaannya, sikap seperti apa? Coba perhatikan, saudara. Dia itu dikasih kepercayaan. Berarti dia itu orang yang dapat dipercaya. Saudara, dia diberikan kuasa. Cuman satu, cuman persoalan makanan itu tuannya itu milih makanan sendiri. Segala sesuatu yang lain itu diserahkan ke tangan Yusuf. Potifar itu seolah-olah sudah merem, pasrahkan, percayakan itu di tangan Yusuf. Kok bisa dia itu mendapat kepercayaan sebesar itu? Karena saya percaya, saudara, itu lahir daripada sikapnya. Dia ini selalu memilih melakukan yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Loh, dari mana membuktikan? Alkitab kan gak menjelaskan bagaimana dia bekerja. Itu dapat terlihat bagaimana ketika dia gak ada orang, lalu dia digoda oleh istrinya, tapi terus dia menolaknya. Walaupun gak ada orang yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada orang yang ada di rumah. Dia digoda, saudara. Dan Anda harus tahu, istri daripada Potifar itu bukan seseorang yang tidak memperhatikan kecantikan atau penampilan. Pada zaman itu seperti sosialita zaman sekarang. Saudara, ini istri Potifar pastinya cantik, pastinya wangi. Saudara, apalagi dia sendiri yang kasih akses. Dia sendiri yang kasih signal. Tapi coba lihat apa jawaban daripada Yusuf. Tuanku itu sudah memberikan kepercayaan sebesar ini. Mana mungkin aku melakukan kejahatan sebesar ini kepada Tuanku. Dan gak cuma berhenti di situ. Dan melakukan dosa terhadap Allahku. Saudara, gak ada orang yang melihat. Tuannya juga gak melihat. Tapi dia itu, saudara, berani memilih yang benar. Bukan karena dia takut dihukum. Karena dia hidup di hadapan pribadi yang gak kelihatan, yaitu Tuhan. Itu namanya integritas. Katakan integritas. Excellent-nya itu bukan berasal dari pencitraan. Sesuatu yang dia lakukan waktu dilihat orang. Kalau Anda hanya melakukan waktu dilihat orang, Anda excellent, Anda bekerja dengan baik ketika dilihat bos. Ketika ada orang mengawasi, Anda hanya, saya katakan ya, Anda hanya excellent ketika ada pimpinan atau diawasin orang. Itu namanya pencitraan. Karena begitu gak ada orang, Anda jadi orang yang berbeda. Excellent-nya Yusuf itu berasal dari integritasnya.
Ada nggak ada orang, dia tetap orang yang sama. Katakan amin. Itulah sebabnya dia dapat kepercayaan lebih daripada yang lain. Dia dipercaya atas semua apa yang dimiliki oleh Potifar. Karena orang ini bertanggung jawab. Dan dia melakukan dan memberikan yang terbaik. Apapun dikerjakannya. Bahkan saudara, dia itu dikatakan berhasil dalam semua pekerjaannya. Walaupun Potifar itu tidak mengawasinya. Ini harus jadi goal kita tahun ini. Saudara, kita kejar spirit ini, katakan amin. Anda berani memilih yang benar. Sekalipun itu gak dilihat. Bapak Ibu. Dan ini terbukti. Saudara Yusuf, waktu ada kesempatan, tidak ada orang yang melihatnya. Ada kesempatan apalagi bukan dia yang ingin. Dia yang ditawari oleh istri tuannya sendiri. Berarti istri Potifar itu juga termasuk tuannya. Tapi dia menolaknya. Dia memilih apa yang benar sekalipun tidak di depan orang. Bapak Ibu, ada perbedaan antara reputasi dengan karakter. Reputasi adalah siapa Anda di pandangan orang lain. Tapi karakter itu adalah siapa Anda walaupun gak ada orang yang melihat. Reputasi itu adalah apa pandangan orang terhadap diri Anda. Itulah sebabnya reputasi bisa berubah-ubah. Saudara. Tapi karakter adalah siapa Anda walaupun gak ada orang yang melihatnya. Reputasi itu selalu berasal dari karakter. Karakterlah yang membangun reputasi. Jangan terbalik. Katakan amin. Anda bisa membangun sebuah citra. Anda bisa mempromosi diri lewat sosial media. Anda bisa membangun sebuah kesan. Tapi orang bisa kecewa kalau ternyata aslinya gak sesuai dengan reputasinya. Saudara, ada perbedaan antara reputasi dengan karakter. Excellent itu selalu berasal dari dalam. Excellent itu tidak ada bumbu-bumbu apakah ada orang mengawasi. Tidak ada bumbu-bumbu apakah ada orang memberikan Anda apresiasi. Apakah Anda itu terima reward. Anda akan excellent walaupun gak ada orang yang melihatnya. Anda akan excellent apakah Anda dikasih tips atau tidak. Anda akan excellent apakah orang memperhatikan atau tidak. Ada orang, tidak ada orang, ada tips, tidak ada tips, ada bonus, gak ada bonus, ada reward, gak ada reward. Anda akan sama. Katakan amin. Anda akan memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena Anda hidup di hadapan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 itu jadi ayat emas, spirit of excellence. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi pertama-tama Anda melakukan segala sesuatu itu. Karena Anda melihat, Anda melakukan itu untuk Tuhan. Dan karena Anda tahu Tuhan itu layak memberikan yang terbaik. Saudara, Anda akan tetap memberikan yang terbaik, dilihat atau tidak dilihat orang. Anda akan tetap memberikan yang terbaik. Saudara, apakah orang memberikan apresiasi, memberikan reward atau tidak. Anda akan memberikan yang terbaik, saudara, di dalam segala keadaan. Katakan amin. Nah, excellent daripada Yusuf itu kelihatan. Saudara, bahkan dia memilih apa yang benar. Sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. No wonder di dalam pekerjaannya dia itu berhasil. Dia itu melebihi rata-rata. Dia melebihi daripada orang yang lain. Karena bisa jadi yang lain mereka itu excellent ketika ada mandor yang mengawasi. Ingat dia ini budak. Dia mulai dari bawah. Dia gak ada jalur koneksi. Dia itu dipercaya. Karena apa? Karena excellent yang ada dalam dirinya. Katakan amin. Tahun ini Bapak Ibu, spirit ini harus ada dalam hidup Anda. Di dalam cara Anda melayani. Di dalam cara Anda bekerja di perusahaan. Di dalam cara Anda, saudara, melakukan pelayanan di dalam gereja. Di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Saudara, Anda memberikan yang terbaik.
Anda tetap memilih apa yang benar, sekalipun tidak dilihat orang. Amin, saudara. Poin yang kedua, coba kita buka ayatnya dulu, Kejadian 39. Kita lanjutkan sekarang di ayat yang ke-14. Dipanggil nyala seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak-teriak dengan keras, ditinggalkan nyalah bajunya kepadaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan, perhatikan, menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Munculkan poinnya, poin kedua, excellent itu terlihat di dalam kesetiaan Anda sekalipun situasi Anda sulit, sekalipun Anda diperlakukan tidak adil. Perhatikan saudara, kembali excellent itu berasal dari dalam. Banyak orang melihat excellent itu dari hasil dulu. Padahal excellent itu bukan hasil dulu. Tapi sesuatu yang dibentuk dalam diri seseorang. Excellent itu pertama-tama bukan doing, tapi being, katakan being. Excellent itu pertama-tama bukan bicara tentang apa yang Anda hasilkan, apa yang Anda lakukan. Saudara, tapi excellent pertama-tama itu adalah sesuatu yang Tuhan bentuk di dalam. Itu adalah siapa Anda sesungguhnya. Katakan amin. Makanya coba lihat Yusuf. Yusuf ini tidak berubah. Yang pertama, di depan orang atau enggak ada orang. Dia tetap memberikan yang terbaik. Yang kedua, setelah dia difitnah oleh istri Potifar, dia enggak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Bahkan dia itu dipenjara, saudara. Coba perhatikan. Di dalam penjara itu, dia sama-sama dipercaya. Dulu dia dipercaya Potifar, sekarang dia dipercaya sama kepala penjara. Dulu dia dipercayakan semuanya di tangannya, di penjara kepala penjara juga mempercayakan semua tahanan di tangannya. Berarti, saudara, sekalipun Yusuf itu diperlakukan dengan sangat tidak adil, tapi Yusuf tidak mengizinkan itu mengubah sikapnya. Itu tidak mengizinkan mengubah dirinya. Ia tidak menjadi berubah. Ia tidak tiba-tiba menjadi penjahat. No, tapi dia tetap ditemukan sebagai seseorang yang bertanggung jawab. Seseorang yang melakukan, memberikan yang terbaik. Sehingga semua tahanan itu dipercayakan ke tangannya. Bayangkan Bapak Ibu, berarti dia ini bisa mendapatkan favor, bahkan mendapatkan kepercayaan daripada kepala penjara. Riskan loh mempercayakan sesama napi, jangan-jangan sesama napi nanti kong kali kong, nanti napi itu bisa keluar. Saudara, pernah nggak nonton film-film bagaimana escape dari penjara? Itu kan akalnya beribu macam bagaimana caranya bisa keluar. Dipelajari, bisa enggak
kong kali kong sama orang dalam, ya mempelajari shift-shiftan sesuatu yang normal, celah-celah kosongnya bagaimana, cara keluarnya gimana, ngelobangin tembok gimana, manjatnya gimana, sampai bisa keluar. Coba bayangkan kalau seisi penjara kepengen keluar, apalagi zaman dulu mungkin nggak secanggih penjara-penjara modern. Kalau dia nggak bisa dipercaya, nggak mungkin dia dikasih kepercayaan semua tahanan. Berarti dia ini nggak berubah, Bapak Ibu. Orang ini excellent itu bisa kelihatan bahkan ketika Anda berada dalam situasi sulit. Anda tidak berubah. Saudara, pernah nggak Anda diperlakukan tidak adil di tempat kerja? Saudara, Anda kerja keras tapi promosi itu diberikan kepada orang lain. Saudara punya ide tapi ide Anda diambil oleh atasan atau diambil sama orang lain. Lalu diklaim itu ide mereka. Tidak pernah menyebut nama saudara. Saudara dinilai buruk padahal apa yang Anda lakukan itu konsisten baik. Saya pernah mengalami di fase ini saudara. Saudara. Tapi coba lihat, Yusuf itu tetap bekerja dengan standar yang tinggi. Yusuf tidak asal-asalan karena kecewa. Tapi Yusuf itu bahkan sudah melayani dengan setia padahal seharusnya dia tidak ada di sana, yaitu di penjara. Bapak Ibu, kalau Anda diperlakukan seperti ini, kerja keras tapi orang lain dapat promosi, Anda yang punya ide tapi orang lain yang dapat kredit, saudara malah dinilai buruk padahal yang Anda lakukan itu Anda baik. Saya mau tanya, apakah Anda jadi berubah? Apakah Anda jadi asal-asalan karena kekecewaan? Apakah Anda menurun standar Anda? Saudara, sometimes ada hal-hal itu mungkin gak bisa diluruskan. Yusuf gak punya kesempatan untuk membela diri. Tapi dia gak berubah. Katakan amin. Mungkin perlakuan gak adil itu Anda disalahkan atas kesalahan yang Anda tidak lakukan. Ada orang-orang lain merusak reputasi Anda di kantor. Bahkan niat baik Anda dicurigai menjadi sesuatu yang buruk. Dengar baik-baik. Tidak semua tuduhan itu harus dijawab. Ada hal-hal yang bengkok akan tetap bengkok sampai kapanpun. Saya belajar tentang hal ini. Ada hal-hal yang sampai hari ini saya nggak bisa luruskan. Saya pernah dinilai begini, pernah dinilai begitu. Kalau memang itu sesuatu yang saya lakukan, sebisa mungkin saya hidupi value ini, saya akan mengakui kesalahan. Tapi sometimes ada orang bisa membicarakan kita, menggosip kita, merusak nama baik kita. Dan itu mungkin sampai ke pemimpin dan itu sampai hari ini tidak pernah terklarifikasi. Kalau Anda terpancing, Anda jadi sibuk untuk membela diri, sibuk untuk membenarkan diri, sibuk untuk mengklarifikasi. Sometimes ada hal-hal itu gak bisa diluruskan. Yang bengkok akan tetap bengkok. Yang Anda perlu lakukan adalah Anda buktikan dengan hasil. Anda buktikan dengan buah. Anda buktikan dengan kinerja. Anda buktikan dengan produktivitas. Katakan amin. Anda buktikan dengan integritas saudara. Karena kalau Anda berlian, mau berlian itu dibuang di sampah, mau berlian itu ada di kotoran, saudara, berlian akan tetap berlian. Berlian gak berubah jadi kotoran. Katakan amin. Sekarang ada orang membusukkan nama saudara. Dan Anda gak bisa mengklarifikasi. Saudara, jangan berubah, jangan turunkan standar. Tetap berikan yang terbaik. Ingat masih ada Tuhan. Jangan sibuk kejar ekor orang lain. Kejar ekor, maksudnya kejar ekornya itu begini loh. Ada ngomong apa, Anda sibuk mengklarifikasi. Orang ngomong apa, ngomong begini, Anda kejar, Anda sibuk begini. Sehingga Anda lupa, Anda harus produktif. Anda harus memberikan yang terbaik. Mungkin saudara, Anda sudah melayani lama tapi gak dikenal.
Anda tidak diperhatikan. Peran Anda besar, tapi Anda tidak mendapatkan pengakuan atau kredit. Saudara, Yusuf itu bahkan dilupakan. Kontribusi Anda tidak dianggap, kebaikan Anda tidak diingat. Coba bayangkan, Yusuf itu juga dilupakan, dia itu juga terluka, tapi dia melayani sesama narapidana yang ikut di penjara. Ada juru minuman dan juru roti. Mereka berdua bermimpi, dua-duanya ditafsirkan sama Yusuf. Yang satu, saudara, ternyata namanya dipulihkan, nama baiknya. Dia itu salah masuk penjara. Yang satu memang salah, dia dihukum gantung. Dia ngomong ingat aku ya sama orang yang sudah dibantu, akhirnya dia clear. Tapi ternyata 2 tahun dia dilupakan. Bapak Ibu, mungkin Anda diabaikan, Anda tidak diperhatikan oleh pemimpin. Kontribusi Anda mungkin sama pimpinan Anda tidak dianggap. Jangan berubah, tetap berikan yang terbaik. Katakan amin. Tetap layani dengan tulus, tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Saudara, jangan bersungut-sungut, jangan menuntut, setialah. Kelola tanggung jawab dengan terbaik, jangan simpan kepahitan. Saudara, mungkin saudara diberikan tugas kecil, padahal kapasitas Anda besar. Saudara tidak dilibatkan di dalam proyek-proyek besar, keputusan-keputusan penting. Mungkin banyak orang meremehkan Anda, potensi Anda diremehkan. Tahukah saudara, sesuatu excellent itu bukan bicara Anda kelola sesuatu yang besar. Tidak. Banyak orang menyalahi kalau melakukan excellent itu berarti harus melakukan perkara-perkara besar. No, excellent itu justru terlihat pada perkara-perkara sederhana. Karena excellent itu bicara soal sikap hati. Anda bisa melakukan yang kecil tapi dengan hati yang besar. Anda bisa melakukan hal sederhana tapi dengan hati yang besar. Katakan amin. Saudara, kelola tanggung jawab. Yusuf tidak berubah. Walaupun dulu dia itu jadi penguasa, jadi kepercayaan di rumah Potifar. Sekarang dia itu jadi kepercayaan di penjara, saudara. Dia tetap mengelola hal kecil yang ada di tangannya dengan baik. Katakan amin. Justru kalau Anda misalnya tiba-tiba Anda bekerja, mintanya saudara langsung Anda dilibatkan dalam proyek-proyek besar. Anda join di dalam gereja, mintanya langsung hal-hal yang besar. No. Saudara, excellent itu terlihat bagaimana cara Anda memperlakukan hal-hal kecil. Kalau Anda di dalam memperlakukan hal kecil itu Anda melakukan dengan sikap terbaik, Tuhan akan memandang Anda layak satu kali kelak untuk memegang perkara yang besar. Katakan amin. Tapi kalau untuk perkara kecil Anda asal-asalan, berarti Anda tidak cukup mampu, tidak cukup bisa dipercaya untuk perkara besar. Karena nanti kalau dikasih ke perkara besar, Anda juga akan melakukannya asal-asalan. Daripada Anda menuntut, saudara, lebih baik Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya perkara-perkara sederhana yang ada di tangan saudara. Katakan amin. Tuhan itu kalau melihat sesuatu yang besar di kemudian hari, saudara, dia selalu memulainya di dalam perkara kecil. Kalau Tuhan itu memegang sesuatu yang kecil, dia pasti sudah melihat sesuatu akhir yang besar. Makanya Tuhan itu pakai perumpamaan biji sesawi. Sekalipun itu paling kecil, tapi kalau dia sudah tumbuh, maka dia akan paling besar dari antara semua sayuran. Bahkan burung-burung bisa bertengger. Itu bisa jadi sebuah pohon. Tuhan tahu hidup Anda. Kalau memang Tuhan itu punya sesuatu yang besar untuk Anda di kemudian hari, Tuhan sudah melihatnya. Tapi dia selalu memulainya dengan yang kecil. Katakan amin. Dan kalau Tuhan melihat sesuatu benih
Dia nggak melihat benih itu sendiri, tapi dia melihat potensi di akhir. Bahwa itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Itulah Tuhan kita. Tapi sayangnya kita seringkali meremehkan hal-hal kecil. Kita seringkali meremehkan hal-hal sederhana. Bapak ibu saya nggak pernah memulai itu langsung khotbah. Pelayanan saya itu pertama di cell group. Saya nggak langsung ada di panggung. Pelayanan saya itu semuanya ada di belakang mimbar. Saya dulu antar jemput jiwa-jiwa. Di sebuah daerah saya antar jemput. Zaman dulu saya pinjam orang tua dari teman CG saya itu punya mobil. Mobilnya itu mobil Suzuki Carry. Itu setirnya itu power steering. Berat banget pakai power untuk mau nyetir. Windownya juga power window. Kalau buka itu waduh. Dan spionnya itu juga sudah touch screen zaman itu. Jadi kalau mau mengubah itu harus disentuh. Saya berbulan-bulan, saya itu jemputin jiwa-jiwa. Saya datang ibadah pagi karena ibadah pelajar itu ada beberapa kebaktian. Saya ibadah pelayan pagi, siangnya jam ibadah untuk wilayah barat. Mereka saya jemput, saya bawa ke, waktu itu gereja masih jadi satu. Di daerah Surabaya wilayah pusat. Setelah itu saya pulangin satu-satu, lalu saya kembali lagi. Pernah mogok di tengah jalan, saya dorong sendiri, saudara. Lalu saya balik, kenapa? Saya selalu dijadwal tugas baptisan di semua ibadah. Jadi harus ganti baju, zaman dulu baptisan sekarang enak. Gak pakai nyemplung, zaman dulu harus nyemplung segini, ikut kedinginan. Saudara, yang paling gak enak kadang malam. Malam itu yang paling sepi. Saudara, kalau rame kan semangat. Kadang cuma satu orang, anak-anak perempuan kecil, siapa masih kecil. Saya jelasin baptisan air, saya layani baptisan Roh Kudus. Makanya hari ini, kalau orang saya layani one on one baptisan Roh Kudus, 90% terima. Karena saya melakukannya berulang-ulang setiap minggu baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan air, baptisan Roh Kudus. Jelasin baptisan air itu apa, baptisan Roh Kudus. Makanya sekarang, saudara, pelayanan baptisan air, pelayanan baptisan Roh Kudus. Saudara, iman saya itu sudah terlatih. One on one, hampir semua orang yang ketemu sama saya. Bukan yang korporat tuh ya, yang one on one. Saya bisa jelaskan sampai mereka itu terbuka pikirannya, menerima dengan iman, dan pulang berbahasa roh. Saudara, itu gak kelihatan orang. Kadang cuma satu, kenapa gak gabung tadi siang. Gak enaknya kalau satu orang itu ganti baju, nyemplung ganti baju lagi. Terus jelasin satu-satu lagi. Bagi-bagi brosur zaman dulu. Pergi ke sekolah-sekolah panas-panas. Ada satu momen itu nggak keburu. Saya ada satu dulu zaman dulu masih ngomong itu kepenilikan. Ada satu beberapa sel grup itu nggak melakukan tugasnya. Jadi ada beberapa sekolah, 3 sekolah itu nggak kebagi brosurnya, traktatnya. Saya naik motor sendiri, ngebut ke satu sekolah karena harus ngejar 2 sekolah yang lain. Saya bayarin yang jual minuman. Pak, nanti kalau ini orangnya keluar tolong dibagi. Saya masuk ke sekolah kedua. Ternyata waktu saya nyampe itu pas bubaran. Waduh, saya kasih itu saya sampai pusing, softline saya copot. Saya itu pusing karena lihat itu seperti kayak arus. Sampai mual, tapi saya nggak keburu yang satu. Saya di motor itu saya nangis, Tuhan saya sorry, saya kok kurang pagi datangnya, saya kurang ngebut. Besoknya setelah KKR, saudara, saya membaptis orang-orang yang dari 2 sekolah yang saya bagi terakhir itu loh. Ada orang-orang yang dibaptis. Itulah yang saya lakukan, saudara. Nggak langsung di mimbar. Saya jadi sponsor, saya belajar buku tentang Komsel. Semua buku saya beli di tengah-tengah kuliah, saya garisin, saya belajar. Saudara, saya dipercaya jadi CGL, saya belajar apa itu kelompok sel, bagaimana memimpin kelompok sel yang baik. Tahu nggak jiwa saya itu berapa? Do, re, mi, fa, sol. 2, 3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Saya nggak punya banyak anggota. Saya cuma dipasari beberapa jiwa saja. Itu yang saya lakukan. Ketika saya tekun mengelola hal kecil itu,
Saudara, tanpa sadar, Bapak Ibu, dulu saya nggak tahu sekarang, bertahun-tahun kemudian, dulu cuma 1-2 orang pelayanan kecil, melayani 1-2 orang, baptisan 1-2 orang di belakang layar nggak dilihat orang. Saudara, ternyata hari ini saya mengelola hampir 20 gereja lokal dengan 33.000 jemaat, dengan 4.000 cell group. Dulu saya nggak tahu itu. Dulu saya cuma 1-2 jiwa. Tahu nggak ngelola 4.000 cell group itu berarti satu cell group itu minimal 1 masalah. Saudara, berarti kalau 4.000 cell group berarti harus mengelola 4.000 masalah. Tahu nggak mengelola manusia lebih sulit daripada mengelola barang? Anda yang jadi JGL tahu apa yang saya katakan. Tidak semua domba, tidak semua jemaat itu domba. Saudara, karena ada yang nanduk, bukan tunduk. Nggak mudah, tapi ternyata dulu hal-hal sederhana yang saya pegang, yang saya kerjakan dengan sebaik-baiknya, ternyata itu adalah masa persiapan karena Tuhan mau memberikan saya kepercayaan yang jauh lebih besar di kemudian hari. Sayangnya banyak orang meremehkan benih. Hal-hal sederhana, hal-hal kecil itu diabaikan, dikerjakan dengan hati yang setengah-setengah, asal-asalan. No, kalau Tuhan bisa melihat Anda untuk perkara kecil, Anda lakukan dengan sikap terbaik, berarti Anda bisa dipercaya untuk perkara yang besar. Amin. Yusuf diperlakukan tidak adil, tapi dia nggak berubah. Dia tetap jadi orang kepercayaan. Dia tetap jadi orang yang bisa dipercaya. Dia jadi orang yang melakukan tanggung jawabnya sekalipun itu kecil di penjara. Tapi dia lakukan dengan segenap hati. Jangan berubah, tengok kanan kiri, jangan berubah. Banyak orang kerja pilih-pilih bos. Misalnya kalau Anda jadi sales, dapat bos yang gak jelas, gak punya target, gak ada clarity, Anda ngomel, Anda keluar. Kena bos yang mikro management, Anda itu kayak dikontrol, waduh tegas, ketat, bahkan ada bos itu mungkin kasar sama Anda. Saudara, jangan sibuk mengeluh, syukuri kalau pekerjaan itu datangnya dari Tuhan. Karena apa? Ada ribuan orang di sana nggak punya pekerjaan. Ribuan orang berharap ada di posisi Anda sekalipun mungkin pimpinan Anda itu tidak ideal. Jangan mengeluh, katakan amin. Karena kalau Anda itu baik, kalau dapat bos baik. Lalu kalau Anda dapat bos nggak baik, Anda jadi berubah nggak baik. Berarti Anda itu excellent, Anda hanya tergantung keadaan. Hari ini saya mau dikasih pemimpin siapapun, saya telan pemimpinnya. Oke, saya pernah under pemimpin yang model A, pemimpin model B, pemimpin model C. Bahkan ada yang dalam tanda kutip menindas itu ada, pernah. Saudara, tapi sekarang udah gak ada di sini. Bapak Ibu, saya tidak mau berubah, saya tetap akan berikan yang terbaik. Katakan amin. Sebab excellent itu tidak tergantung kondisi, keadaan atau siapa pemimpinnya. Excellent itu dari dalam dirimu. Mau pemimpinnya tegas nggak tegas, baik nggak baik, perhatian nggak perhatian. Saudara, Bapak Ibu berikan yang terbaik. Katakan amin. Yang terakhir saudara. Yang terakhir. Kejadian 41 ayat 38 sampai 41. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Waktu dia jadi budak di rumah Potifar,
dia jadi orang kepercayaan. Waktu dia di penjara, dia nggak berubah. Dia tetap jadi orang kepercayaan. Orang yang dapat dipercaya. Waktu dia ketemu sama Firaun, ini penguasa tertinggi, dia pun dapat kepercayaan. Bapak Ibu, kok bisa? Saudara, munculkan poinnya, poin yang ketiga. Spirit of excellence menghasilkan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar. Bapak Ibu, kualitas itu nggak bisa dimanipulasi. Kalau Anda berkualitas, orang akan cari Anda. Katakan amin. Ayat ini backgroundnya apa? Saya kasih background story-nya. Yusuf waktu di dalam penjara dia tetap setia menolong orang lain, membantu orang. Dia menafsirkan mimpi, tapi dia dilupakan. Betul ya? Berapa lama dia di penjara? Masa perjalanan dia itu kurang lebih 13 tahun semenjak dia jadi budak. 13 sampai 14 tahun dia dijual jadi budak. Jadi berapa tahun di penjara yang pasti bisa jadi lebih dari 3 tahun, bisa jadi 5 tahun, bisa jadi 10 tahun. Dengan asumsi berapa lama dia bekerja di Potifar, nggak ada penjelasan. Tapi kurun waktu itu cukup panjang. Yang pasti dia sempat dilupakan 2 tahun oleh juru minuman yang dia juru roti atau juru minuman yang dia tafsirkan mimpinya. Lalu apa yang terjadi? Satu kali Firaun itu bermimpi 2 mimpi sampai diulang 2 kali. Mimpi yang pertama adalah mimpi ada lembu gemuk yang keluar dari sungai Nil. 7 lembu gemuk. Tapi tiba-tiba muncul ada 7 lembu yang kurus kering kerontang. Ternyata 7 lembu kurus ini mencaplok 7 lembu gemuk itu. Ini menggusarkan Firaun. Lalu dia mimpi kedua kali. Kali ini ada bulir-bulir gandum yang berisi dengan gandum. Tapi bulir-bulir gandum ini, saudara, dicaplok oleh bulir-bulir yang gandum yang kurus-kurus. Ini menggusarkan. Saudara, dari situlah, saudara, teringatlah bahwa ada seseorang yang bisa menafsirkan mimpi, tapi dia di penjara, dipanggillah dia, lalu dia menafsirkan mimpi. Artinya adalah, itu sampai diulang 2 kali karena Tuhan akan melakukannya. Lalu artinya apa? Akan muncul 7 masa kelimpahan. Tapi setelah itu akan muncul 7 masa kekeringan, kelaparan. Saudara, gara-gara itu muncul ayat ini. Kok bisa ada orang seperti ini yang berakal budi dan bijaksana? Karena apa? Karena Yusuf bukan hanya menafsirkan mimpi, tapi dia memberikan artinya nasihat. Selama 7 tahun masa kelimpahan ini, semua gandum-gandum kita harus ditabung 1/5 atau 20%. Ditaruh di dalam lumbung, disimpan. Ya, tidak boleh dipakai. Nanti itu akan jadi apa? Jadi persediaan selama masa kekeringan kelaparan. Ternyata terjadi krisis 7 tahun itu bukan hanya di Mesir, tapi di semua termasuk tanah Israel. Sehingga Yakub dan keluarganya juga ikut kelaparan, sehingga ini menjadi jawaban bagi dunia. Orang itu harus ambil gandum dari simpanan itu seperlunya. Bahkan dijual, dan ini menjadi apa? Keselamatan bukan hanya Mesir saja, tapi semuanya. Saudara, pada zaman itu. Ini dipandang sebagai sesuatu yang berhikmat. Apa yang dipandangnya ini, saudara, ternyata, saudara, Firaun mempercayakan dia menjadi kuasa karena hikmatnya, karena kebijaksanaannya. Apa maksudnya? Bapak Ibu, Tuhan itu setting kita itu jadi garam, jadi terang. Katakan amin. Tuhan gak berkata, kamu berusaha jadi garam, berusaha jadi terang. Tidak. Kamulah garam, kamulah terang. Garam itu kalau dia gak berfungsi, gak ada gunanya kalau dia kehilangan keasinan. Selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, gak ada orang menyalakan lampu, ditaruh itu di bawah kolong atau di bawah gantang. Pasti diletakkan di atas kaki Dian, pasti diletakkan di atas. Untuk menerangi siapapun yang ada di situ.
Ternyata Tuhan itu setting anak-anak Tuhan itu untuk jadi garam, mempengaruhi dunia ini. Waktu saya hampir habis, apa maksudnya jadi garam? Saudara, garam itu memberikan pengaruh. Masakan kalau nggak ada garamnya, nggak ada rasa, betul nggak? Yang kedua, garam itu mencegah pembusukan. Zaman dulu nggak ada kulkas. Ikan, daging itu dikasih garam supaya mencegah pembusukan. Ternyata keberadaan kita itu supaya mencegah pembusukan moral yang ada di dunia yang semakin korup. Gara-gara ada Anda jadi teladan di situ. Orang jadi sungkan korupsi, sungkan mangkir, sungkan bohong, sungkan untuk kerja asal-asalan. Saudara, kapan saya tahu Anda itu berfungsi jadi garam atau enggak? Kalau ada orang guyonan kotor yang cabul-cabul, guyonan cekikikan begitu Anda masuk di dalam ruangan. Kalau Anda berfungsi dari garam, mereka akan sungkan. Shh, biasanya ini ada pendeta lewat. Shh, Anda dianggap pendeta, betul nggak? Tapi kalau Anda masuk ruangan, sini guyonannya tambah liar. Berarti you are the same. Anda jadi sama serupa dengan dunia. Anda mirip dengan mereka. Mereka suka telat, Anda juga suka telat. Mereka korupsi, Anda juga korupsi. Mereka selingkuh, Anda juga selingkuh. Anda nggak jujur, mereka juga nggak jujur. Mereka nggak jujur, Anda juga nggak jujur. Saudara, mereka nggak produktif, Anda juga nggak produktif. Anda sama seperti mereka. No, kita nggak dipanggil untuk sama. Kita ini dipanggil untuk mencegah pembusukan. Katakan amin. Yang ketiga, garam itu dijadikan perjanjian garam. Simbol kesatuan, simbol kedamaian. Kalau ada Anda di dalam sebuah gereja lalu terjadi perselisihan, perpecahan, berarti Anda troublemaker. Anda ikut dalam sebuah CG, harusnya perselisihan jadi damai. Karena Anda jadi peacemaker. Tapi kalau Anda hadir malah jadi gosip, fitnah, perpecahan, jadi blok-blokan. Begitu Anda nggak ada terjadi persatuan, berarti Anda ada problem. Anda di rumah memedihkan hati seisi rumah. Berarti Anda nggak jadi berkat. Bapak Ibu, kehadiran Anda itu nggak pernah jadi berkat. Terang itu berarti Anda itu jadi jawaban, jadi problem solver. Yusuf itu jadi problem solver. Gara-gara hikmatnya, satu bangsa dan banyak bangsa terhindar dari kelaparan. Harusnya kita ini jadi jawaban di dunia. Katakan amin. Gara-gara ada Anda, sebuah krisis di perusahaan jadi lewat dengan mudah. Kenapa? Karena ada saudara kerja di situ. Lewat hikmat Anda, lewat ide Anda mungkin, atau gara-gara Anda bekerja di situ. Kemanapun Anda pergi, Anda selalu menjadi solusi, menjadi jawaban bagi lingkungan Anda. Makanya excellent, poin ketiga tadi apa saudara? Saya katakan apa? Excellent itu mendatangkan apa? Kepercayaan. Excellent itu mendatangkan promosi, katakan promosi. Anda nggak perlu promosi diri, kalau Anda excellent, kualitas Anda yang membuat Anda dicari orang. Ibadah tadi pagi saya tutup dengan ini. Saudara, Anda nggak perlu ke gereja itu motivasinya itu satu, cari pacar jelalatan terus kalau ke gereja. Nggak pernah lihat Tuhan, lihat jelalatan terus siapa-siapa. Nggak perlu, Anda bangun aja kualitas kerohanian Anda. Bangun kualitas di dalam pekerjaan Anda. Bangun kualitas di dalam pelayanan Anda. Anda melayani setulus-tulusnya, berikan yang terbaik, jangan hitung-hitungan, jangan asal-asalan. Kalau Anda berkualitas, tanpa sadar ada beberapa pasang mata tertarik sama kualitas Anda. Kualitas selalu menarik kualitas, katakan amin. Yang datang pasti orang berkualitas. Susah nggak kejar kupu-kupu? Susah. Coba pakai jaring kejar kupu-kupu. Susah, lincah kupu-kupu itu. Bagaimana caranya saya dapatkan kupu-kupu? Saya nggak jelalatan cari pacar. Saudara, saya penuhi diri saya dengan bunga. Kupu-kupu akan datang sendiri. Kalau Anda berkualitas, Anda nggak perlu jelalatan. Kenapa? Nanti akan ada orang-orang yang mendekat. Karena kualitas. Kualitas sama-sama mencari, Anda akan jodoh, Anda akan dipertemukan. Katakan amin. Ini harus jadi DNA kita.
Katakan amin. Ini harus jadi spirit kita jadi pribadi yang berbeda. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.